Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, teman-teman ya di grup WA Sehat Mah dan Asam Lambung serta grup FB Sehat Mah dan Asam Lambung. Pagi hari ini akan Abah coba ya untuk memberikan suatu ingatan gitu ya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian tentang sakit asam lambung. Yang pertama ya, perlu Abah jelaskan bahwa sakit asam lambung ini sebetulnya kombinasi dari sakit fisik dan sakit psikis gitu ya. Fisik itu dalam arti ada luka atau iritasi pada lambungnya atau pada tenggorokannya ya. Kemudian psikis itu karena gangguan pikiran ya, atau karena adanya anxiety. Jadi sebetulnya ya 70% sensasi asam lambung itu dikarenakan oleh faktor pikiran gitu ya, atau psikis ya, jadi bukan karena faktor fisik. Jadi faktor fisik itu hanya 30% saja daripada munculnya sensasi asam lambung. Jadi pada tingkat lanjut ya, asam lambung itu akan menteror otak kita gitu ya, sehingga semua yang tadinya positif berubah menjadi negatif ya. Oleh karena perubahan faktor itu jadi membuat diri mereka yang sakit asam lambung ini selalu merasa ketakutan gitu ya, takut mati, jalan keluar rumah takut ya, kemudian mendengar suara burung takut, atau ke masjid juga takut ya, sholat berjamaah takut. Nah itu yang menyebabkan sakit asam lambungnya sendiri secara fisik itu menjadi susah sembuh gitu ya. Kenapa? Karena begitu dia terkena serangan anxiety atau pikirannya terganggu, maka otomatis lambung ini akan tersugesti gitu ya untuk mengeluarkan sensasi. Itu jadi sebenarnya ya kalau secara fisik itu asal imun atau daya tahan tubuh kita kuat, maka itu tidak jadi persoalan gitu ya. Karena apa? Karena mekanisme pertahanan tubuh kita akan bekerja gitu untuk mengatasinya. Yang penting ya lambung kita itu terjaga gitu ya dengan adanya daya imun di tubuh kita sendiri gitu ya. Itulah yang akan bakal melawan daripada luka lambung misalnya atau iritasi. Nah itu bisa disembuhkan dengan cepat gitu ya. Tapi yang menjadi masalahnya di sini adalah psikis atau kejiwaan gitu ya. Nah ini menjadi masalah gitu ya. Karena apa? Karena orang yang sakit asam lambung kalau dia terganggu oleh hal-hal yang bersifat psikis seperti misalnya anxiety seperti itu ya, itu dia akan mudah sekali muncul sensasinya gitu ya. Jadi sedikit-sedikit akan muncul sensasinya, sedikit muncul sensasinya. Jadi pengobatannya juga agak sulit gitu ya. Karena apa? Karena dia sudah sembuh tapi karena terganggu oleh psikisnya ya, pikirannya terganggu, akhirnya muncul lagi sensasinya gitu. Jadi sembuh muncul lagi, sembuh muncul lagi. Demikian ya. Jadi kesimpulannya ya bahwa
faktor penyebab muncul sensasi itu sebenarnya 70% dari keluarnya daripada psikis ya, atau kejiwaan kita sendiri. Jadi oleh sebab itu maka teman-teman ya, atau saudara-saudara sekalian yang menderita sakit asam lambung, tolong dijaga pikirannya gitu ya, jaga pikirannya agar menjadi positif. Caranya adalah dengan jalan menghilangkan ya semua hal-hal yang negatif yang mengganggu pikiran kita ya, misalnya sifat-sifat kita ya, sifat iri, dengki, pemarah ya, hasut, fitnah dan sebagainya ya, sifat-sifat jelek itu harus dihapuskan gitu ya, atau dihilangkan dulu. Kemudian baru kita selalu berpikir positif bahwa apa yang kita takutkan itu sebetulnya tidak nyata gitu ya, tidak nyata. Atau apa yang kita takutkan itu sebetulnya fata morgana, artinya kelihatannya ada, nampak, tapi sebetulnya tidak ada gitu ya. Jadi sebetulnya tidak ada yang perlu ditakutkan ya, karena dia bersifat fata morgana tadi, tidak ada kenyataannya, jadi tidak perlu kita takut gitu ya. Jadi satu-satunya cara untuk mengatasinya adalah cara melawan. Jadi kita harus melawannya gitu ya, jangan sampai pikiran itu mengganggu kita sehingga akhirnya membuat sensasi asam lambung itu muncul gitu. Saya rasa demikian dulu dari Abah pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat serta bisa menambah wawasan bagi kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.